Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia Faradila, kelas 3H Pendidik Sekolah Dasar. Nah, pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Sulfi. Sebelumnya, Mbak Sulfi perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti dengan nomor induk mahasiswa 20.200.152.99 dari kelas 3H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari perkenalan dari saya. Silahkan Mbak Dila. Nah, Mbak Sulfi itu sebenarnya tinggal di mana sih? Oke, baik. Kalau tempat tinggal saya tuh di Desa Koroha, Kecamatan Kodeuha, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Tenggara. Nah, gitu. Aslinya Mbak Sulfi dari mana? Kalau asli sih sebenarnya saya lahir dan besar di Sulawesi Tenggara, kan, tetapi kalau untuk suku itu saya suku Bugis. Mama papa saya itu dari Sulawesi Selatan, jadi mereka asli di sana. Tapi saya lahir di Sulawesi Tenggara dan besar di sini, seperti itu. Nah, di daerah lingkungan Mbak Sulfi itu kebudayaannya gimana sih? Oke, kalau di Sulawesi Tenggara sebenarnya tuh banyak ya. Suku Bugis itu sebenarnya bukan termasuk salah satunya Bugis, tapi suku Bugis itu sebenarnya bukan asli bukan asli dari Sulawesi Tenggara. Jadi aslinya Bugis itu di Sulawesi Selatan, akan tetapi lingkungan tempat tinggal saya itu mayoritas itu suku Bugis. Jadi kebudayaan Bugis di sini juga terasa lebih kental gitu. Nah, apa sih yang unik dari kebudayaan di lingkungan Mbak Sulfi? Oke, seperti yang saya bilang tadi tuh di sini tuh mayoritas Bugis ya, otomatis kebudayaannya pun juga Bugis. Kekentalan kebudayaan Bugis tuh di sini benar-benar kerasa gitu ya. Mulai dari adat pernikahan, hari rayanya, terus apalagi yang paling kental tuh terasa di kulinernya tuh benar-benar wah, kerasa banget. Nah, tadi kan pernyataan Mbak Sulfi kebudayaan di daerah Mbak itu kayaknya kental banget, misal suku Bugis. Nah, kita kupas sedikit mengenai kuliner yang ada di lingkungan Mbak Sulfi. Kuliner apa saja sih yang ada di daerahnya Mbak Sulfi? Oke, baik. Kalau tentang kuliner tuh banyak banget ya. Mulai dari kapurung ada, nasuliku ada, atau nasuliku ini biasa juga dikenal dengan nasu popo gitu. Terus ada apa lagi ya? Kayak gambang, tumbu, buras, pokoknya banyak. Wah, ternyata banyak banget nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih waktu-waktu tertentu untuk menikmati kuliner yang Mbak Sulfi sebutkan tadi? Oke, baik. Kalau waktu-waktu tertentu sebenarnya ada ya, kayak semisal kalau lagi Lebaran, baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu bakal banyak banget kuliner yang saya sebutkan tadi. Itu bakal hampir setiap rumah bakal ada yang kayak semisal buras, tumbu, gambang, nasuliku tadi itu tuh hampir di setiap rumah ada gitu. Jadi kalau semisal mau menikmati kuliner yang sekali datang langsung nikmatin kulinernya banyak, itu coba deh datang pas Lebaran gitu, pasti bakal banyak banget. Terus tapi kalau semisal gini, kalau mau lebih spesialis lagi tuh di Lebaran Idul Adha. Nah, kalau Lebaran Idul Adha kan biasanya ada daging ya. Nah, itu tuh biasanya muncul lagi kuliner yang namanya konro. Nah, itu tuh wajib banget juga dicoba. Idul kurbannya, Mbak. Wah, jadi benar-benar banyak ya yang kuliner yang pada saat hari Lebaran. Nah, bisa nggak Mbak Sulfi menjelaskan sedikit proses pembuatan kuliner? Oke. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri tuh semisal gambang sama tumbu tuh bahan dasarnya sama, yaitu sama-sama terbuat dari ketan. Nah, bedanya tuh di cara proses pembuatannya. Nah, kalau gambang itu nggak pakai santan ya. Kalau tumbu tuh itu ketannya dikasih santan. Nah, kalau
gambang itu katanya dikasih ragi, jadi nanti hasilnya tuh manis. Ini tuh bisa dijadikan makanan penutup. Kalau semisal kan hari lebaran tuh biasanya tuh bersantan semua ya, berlemak-lemak semua. Nah, ini bisa dijadikan pencuci mulut si gambang ini. Nah, kalau untuk buras sendiri tuh terbuat dari beras biasa. Nah, tapi itu di proses memasaknya menggunakan santan, jadi lebih kerasa gitu, dikasih garam juga. Nah, terus cara penyajiannya tuh kalau tumbu dan buras tuh dibungkus dengan daun pisang. Nah, kalau sementara gambang itu difermentasi dulu biar raginya tuh bisa membuat si gambang ini menjadi manis. Setelah 3 hari baru disajikan. Seperti itu. Wah, jadi benar-benar sibuk ya kalau hari lebaran gitu. Nah, iya benar, kalau hari lebaran tuh benar sibuk banget. Kalau di daerah sini tuh mau lebaran di lingkungan saya tuh udah benar-benar sibuk. Mulai dari 3 hari sebelum lebaran itu udah sibuk banget bikin 3 hari sebelum lebaran tuh udah bikin gambang, terus besoknya bikin tumbu, terus buras gitu. Terus hari hanya nanti malamnya bisa bikin biasanya bikin itu tadi nasu liku itu kayak apa ya, ayam terus dimasak dengan lengkuas, rejangan lengkuas dan lengkuas halus begitu. Nah, teman-teman, kita tadi udah bahas kuliner khas daerah Mbak Sulfi. Kalau teman-teman pengen nyobain bisa nih langsung datang ke tempat Mbak Sulfi, atau buat sendiri juga nggak apa-apa. Nah, banyak banget ya keunikan dari tempat Mbak Sulfi. Nah, cukup sekian bincang-bincang kali ini. Saya Nur Afia Faradilla Dan saya Sulfianti. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Thank you for watching.